Sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga. Kita masuk bab 2 lagi ya. Kemarin bab 2 udah kita bahas sedikit, cuma sekarang kita akan praktekkan yang menggunakan variabel beserta yang menggunakan konstanta ya. Nah, ini saya sharing ya. Nah, ini ya, kemarin sempat kita bahas masuk ke pemrograman contoh program ya. Sekarang akan kita coba. Di bab 2 ini kita akan mempelajari jenis-jenis data dasar. Karena di dalam pemrograman bahasa C, keluarganya ya, C, C++ gitu ya. Itu jenis data itu kalau semua pemrograman sama ya. Dibagi umumnya adalah pertama adalah bilangan dan kedua adalah selain bilangan. Misalnya huruf atau kalimat ya, string namanya. Nah, jenis data itu untuk bilangan garis besarnya juga dua, bilangan bulat dan bilangan pecah. Itu semua seperti itu ya. Nah, kemudian dasarnya sama. Nah, nanti setiap pemrograman akan dibagi lagi yang berbeda selain pecahan dan bulat. Nah, ada nanti yang menggunakan untuk apa namanya tanggal sendiri gitu ya. Dan bilangan bulatnya dibagi lagi, bilangan pecahannya juga dibagi lagi gitu ya. Tergantung besar apa ukuran daripada masing-masing data tersebut. Nah, kemarin kita ada belajar variabel seperti botol, ada atau kaleng, nanti ada komodrom, itu kan beda-beda ukurannya ya. Nah, itu adalah ukuran data. Sama-sama dia variabel gitu ya. Berarti dia tidak bisa bisa isinya variasi. Setengah, bisa seperempat, nggak bisa lebih. Nah, makanya kalau botol 2 liter, ya maksimalnya 2 liter. Kalau dia diisi kurang dari 2 liter, tetap bisa disimpan sama dia. Tapi lebih dari 2 liter, artinya akan salah nanti datanya ya. Melimpah ya, nanti di pemrograman disebut overflow. Jadi datanya sudah meluap. Jadi datanya tidak bisa, udah salah datanya nanti ya. Kalau di pemrograman datanya akan ngaco nanti. Random aja dia. Nah, itu nanti dia bilangan-bilangan. Nah, kemudian variabel dan konstanta itu sama ya, semua akan sama itu. Tetapi ada juga bahasa pemrograman konstantanya tinggal kita pakai saja. Tidak perlu didefinisikan dulu atau dideklarasikan dulu. Seperti bahasa basic ya, bahasa MATLAB ya, langsung dipakai saja. Variabelnya langsung sebutin namanya, datanya sama dengan besarnya berapa. Nanti bisa langsung dipakai. Tapi di bahasa C tidak. Itu belum cukup. Harus didefinisikan dulu jenis datanya apa. Kemudian supaya lebih aman lagi, jenis besarnya seberapa. Itu 0 ya. Tidak ada nilai. Soalnya kalau tidak ada nilai nanti tidak semuanya salah ya. Kita bahas kemarin itu ada juga yang nanti dia tetap benar ya kalau nanti kita inputkan. Tapi nanti kalau kita belum ada input tetap kita pakai, datanya akan salah. Katanya dia akan komputernya memberikan data sendiri atau data random ya. Nah, itu yang kita praktekkan sekarang. Nah, variabel kemarin seperti botol ini ya, setengah liter, bisa 1/4 liter, tidak bisa 2,5 liter namanya, karena kemampuannya. Atau nanti ada yang kaleng, yang isinya hanya 0,355 liter. Itu isi setengah liter, meluap di. Bisa kita isi 0,1 liter, 0,2 liter, atau 0,25 liter. Itu ya. Nah, juga nanti umpamanya parkir untuk mobil, umpamanya ukuran mobil kan itu kan paling 3 lebar 2 meteran gitu ya. Jadi kalau kita taruh motor atau sepeda, nah itu bisa. Tapi nanti kalau kita masukin bus atau truk itu nggak muat. Nah, gitu juga ya parkir. Atau umpamanya ini yang sepeda.
Nah, kalau sepeda motor mungkin masuk. Untuk mobil nggak bisa. Nanti nabrak sepeda yang lain nanti kan. Nah, berarti di overflow seperti itu ya. Ya, isinya bisa bervariasi, tapi tidak boleh melebihi kemampuan maksimalnya. Itu kemampuan maksimalnya jenis datanya. Itu jenis datanya ya, akan ditentukan berapa jenis datanya. Ya. Bentar ya, teman-teman. Bentar. Fisikal, sebentar ya. Ini dia, lanjutkan untuk variabel. Nah, kalau konstanta dia nilainya tetap, ya tidak bisa kita ubah-ubah. Ya, kalau umpamanya dia emang untuk mobil saja tidak boleh yang lain masuk, tidak boleh berubah. Kecuali definisinya kita ubah. Ini contoh yang kemarin, jenisnya adalah bilangan bulat ya, ini singkatan dari integer. Nanti besarnya nanti di bawah kita akan bahas. Berapa besarnya sih, sampai berapa besar integer supaya dia tidak melebihi kapasitasnya. Tidak ada bawah ya. Namanya kaleng per pakai tanda hubung karena kita supaya mudah membacanya. Tidak boleh pakai spasi kemarin kan. Ini nilainya. Ini udah paling lengkap ini. Definisi untuk ada jenis datanya, ada nama variabelnya, ada nilainya. Ini yang paling lengkap ini ya. Ada yang salah kemarin, nggak perlu kita ulang ya. Contoh-contoh yang salah. Ini jenis-jenis juga. Nah, untuk bilangan bulat ini dua ini kita pakai dulu. Ini singkatan dari integer bilangan bulat ya. Di bilangan bulat baru spasi, namanya yang kita buat, nah, namanya boleh dari huruf, angka, tanda hubung. Tapi angka tidak boleh paling duluan gitu kan. Nah, itu aja. Ya, tidak boleh selain itu. Angkanya boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Ya. Angkanya boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Ya. Nah, kemudian nilainya boleh dibuat 0. Nah, kalau tidak nanti bisa terjadi kesalahan. Kalau bilangan pecahan, ini yang paling besar ya bilangan pecahannya ya. Double. Nanti ada lagi bilangan pecahan yang lebih sedikit, umpamanya supaya kita tidak boros memori ya. Boleh nggak dipakai double? Boleh. Bolehkah untuk yang tadi integer kita pakai double? Boleh, teman dia disediakan pecahan, padahal kita tidak pernah pakai gitu ya. Kita tidak pernah pakai. Nah, itu apa kita gunakan? Pecahan untuk bilangan bulat. Nah, kecuali nanti dia ada pecahan, ada bulatnya, itu boleh, harus double ya, harus bilang pecahan. Tidak nanti pada saat ada pecahan dia tidak akan ditampilkan. Untuk penulisan angka langsung saja, tidak boleh pakai titik, pakai koma ya. Kalau titik nanti dia dianggap itu di belakangnya adalah pecahan. Kalau koma ini berarti dia anggap salah. Ini ada penulisan yang besar, umpamanya nolnya panjang ya. Daripada kita takut salah, udah. Umpamanya 1 juta berarti 1E pangkat E6, berarti E itu 10 pangkat 6 eksponen ya. 10 pangkat 6. Ya, kalau 15 juta berarti 15 E6 atau 1.5 E7 ya. Sama saja ya. Nah, ini dia penggunaan untuk bilang-bilang yang besar. Atau yang terlalu kecil. Umpamanya 2,5 10 pangkat min 15. Nah, itu kan kita 0 15 kali di belakangnya baru 15 itu kan repot. Udah 15 E min 2,5 E minus 15. Jadi lebih mudah daripada kita nulis 0,00000 sampai 13 baru 15 gitu kan. Itu akan salah nanti. Akan susah ya, bukan salah. Ini yang kita tidak punya pecahan, kita punyanya desimal ya. Pecahan biasanya ada. Dibulatkan. Sama lagi contoh yang kaleng isinya 3,5 liter tadi, 0,35 liter tadi ya. Jenisnya double. Nah, tidak boleh kita jadikan integer di sini int. Kenapa?
Kalau kita tulis INT di sini, nih saya tulis ini aja dulu ya. Nanti dia akan salah. Umpamanya nih, ini INT saya depannya, saya tulis INT. Gitu ya. Nah, ini akan salah. Kenapa? Definisinya tidak salah, cuma nilainya tidak akan salah nanti. Yang ditampilkan hanya 0. Padahal kita 0,355. Dia hanya menghasilkan 0. Karena dia tidak punya pecahan yang ini. INT. Dia bilang bulat. Berarti dia kalau 0,355, udah dia anggap itu adalah 0 saja. Makanya jangan, kalau bilang ada pecahannya, jangan dibuat INT atau bilangan bulat. Ya. Karena dia nanti akan, pecahannya akan hilang hanya di depannya saja. Ya kalau umpamanya di depannya ada 10,355 masih mending ya, 10-nya saja. Hanya pecahannya. Kalau 0, sekian, udah dianggap 0. Kata kita akan semuanya jadi 0 nanti kalau dia ada perkalian kan, itu nggak boleh. Jadi salah. Tetapi kalau untuk double, boleh nggak? Nah, nih kebalikannya. Saya udah double ini, tetapi saya nggak pakai pecahannya. Umpamanya hanya aja 15, 150 umpamanya. Ini boleh, ya, boleh. Karena nanti pecahannya dia akan isi 0 sendiri. Nanti akan ditampilkan. Nah, nanti baru kita akan batasi, nanti ada. Kalau nggak dia akan ditampilkan 5 angka di belakang koma. Kalau bilangan pecahan ya, walaupun nggak kita buat. Jadi kita buat 3, dia akan ngasih 5 ya. 5 atau 6 nanti. Nah, nanti baru kita batasi, oh saya mau tampil 3 aja. Nah, 150, boleh, dia akan tetap. Cuman dia nanti akan diisi pecahannya dengan 0. Cuman kalau nggak kita atur, dia akan menambah sendiri sebanyak 5 atau 6 kali ya, 0-nya. Kemarin syarat nama variabel ya. Berarti hanya huruf, tanda hubung sama angka. Hurufnya boleh besar, boleh kecil. Dari A sampai Z kecil, dari A kecil besar sampai Z besar, 0 sampai 9 tanda hubung. Selain itu tidak boleh digunakan. Tanda dolar, tanda persen, tanda koma, tanda kutip, sama. Pokoknya selain itu ya, selain huruf A sampai Z, besar kecil sama 0 sampai 9, dan tanda hubung. Nah, simbol hanya tanda hubung yang diperbolehkan ya. Ini cuma angka tidak boleh paling duluan. Kemudian dia akan membedakan huruf besar kecil kan kemarin kan. Besar, huruf kecil dibedakan. Kemudian kata-kata yang tidak digunakan oleh bahasa asing. Nah, ini kalau kita umpamanya membuat variabel dengan bahasa Inggris. Nah, itu hati-hati. Karena nanti dia ada yang pakai double, itu nggak boleh udah pakai. Tapi umpamanya double kita tambahkan S, itu boleh. Return kita tambahkan R-nya huruf besar, itu boleh. Gitu ya. Kemudian double pakai huruf besar itu boleh. Nah, ya. Cuman yang kecil persis sama seperti double, return, float, INT gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Karena sudah dipakai oleh bahasa asing. Nanti akan ada lagi. Nah, contoh-contoh yang salah sama ini yang salah kemarin kan boleh. Ini hati-hati V besar, biasa kita V besar nanti jangan digunakan selalu V besar. Kalau gunakan V kecil dia akan salah, nggak dikenal. Tidak boleh tanda-tanda. Pokoknya yang tanda aneh-aneh nggak usah ya gitu ya. Nah, kita masuk ke sebelum ke pemrogramannya ke pernyataan tugas. Nah, pernyataan tugas ini hanya boleh digunakan untuk data yang berjenis variabel. Kalau konstanta tidak boleh menggunakan pernyataan tugas. Artinya apa pernyataan tugas ini adalah mengisi nilai variabel yang nilainya nilai baru jika dia sudah didefinisikan. Tapi kalau belum didefinisikan, pernyataan tugas ini dia akan salah karena nanti variabel tidak dikenal. Contoh sini, sebelum kita definisikan umpamanya di atas belum ada definisi, langsung kita buat kaleng per pak sama dengan 8. Ini akan salah. Kaleng per pak itu jenisnya apa? Nah, harus yang di bawah baru dia benar. Kita definisikan dulu. INT kaleng per pak sama dengan 6. Baru kita pernyataan tugasnya kita buat di bawah. Tadi nilainya 6, sekarang kita mau pakai 8. Kaleng per pak sekarang 8. Itu boleh. Jadi nilainya 6 sudah hilang diisi oleh 8. Jadi variabel itu sifatnya hanya variabel biasa ya. Nanti ada variabel yang menampung beberapa data. Variabel biasa hanya menampung satu data pada satu saat. Jadi kalau di atas kita definisikan 6, jadi variabel ini kaleng per paknya isinya 6. Kemudian di bawahnya udah kita ubah dengan pernyataan tugas dengan nilai yang lain gitu ya. Kaleng per pak 8, berarti yang 6 sudah hilang. Yang 8 isinya menjadi 8 sekarang. Nah, gitu. Ada lagi di bawahnya nanti umpamanya dengan perhitungan segala macam, kaleng per paknya berubah. Pokoknya nilai 8 hilang, berubah nilai yang baru. Itu seterusnya. Nilai untuk variabel. Nah, hal ini tidak boleh kita gunakan untuk konstanta. Kita masuk konstanta sedikit ya. Konstanta tidak boleh. Karena konstanta setelah didefinisikan udah, pokoknya nilai itu terus. Kalau mau ubah apa? Definisinya yang diubah, bukan pernyataan tugas di bawahnya.
Umpamanya di sini konstanta nanti ya. 6 sekarang mau 12 ya, 12 ini dirubah, tidak boleh di bawah rubah. Tetapi kalau variabel boleh dua-duanya. Kalau kalian perpak saya ubah ini, di atasnya saya ubah, salah. Tapi yang terakhir yang dipakai. Nah, itu ya di apa namanya memori yang terakhir yang disimpan. Pemainnya saya ubah nih 15, nggak masalah 15. Di bawahnya ada kalian perpak 8 tetap 8 yang diubah. Tidak akan mengubah jadi 15 yang di atas. Kecuali kalau perpak di pernyataan tugas di bawah tidak ada, baru yang di atas yang dipakai. Pokoknya dia nilai terakhir. Pokoknya variabel nilai mana? Oh, ini terakhirnya. Itu yang dipakai di dalam variabel. Sebelumnya dia akan digunakan untuk keperluan sebelumnya. Ini nanti akan kepakai ya saat kita bahas lagi. Nah, ini yang konstanta. Nah, konstanta seperti ini. Makanya diberi huruf besar. Oh, tulisannya huruf besar ya. Boleh nggak huruf kecil? Boleh. Tapi nanti kita saru atau mirip dia dengan variabel nanti. Nanti kita ubah error. Nah, ini. Cuma di depannya ada const. Nanti ini akan berbeda warnanya ya. Nah, ini tidak boleh kita buat pernyataan tugas di bawahnya. Umpamanya nih, seperti yang tadi. Sekarang sudah menaruh konstantanya 2. Sekarang saya buat di bawahnya, oh saya mau jadi 5 aja sekarang. Nah, ini bukan nilai ini yang salah, tapi programnya yang salah jadinya. Kalau ini tadi nggak masalah, variabel ya. Pokoknya dia nilai terakhir. Udah. Kecuali yang ini tadi, langsung pernyataan tugas tanpa ada definisi, ya masalah. Tapi setelah ada definisi, boleh pernyataan tugasnya. Nilai pernyataan tugas yang akan dipakai. Ada lagi pernyataan tugas di bawah, nilai pernyataan tugas terakhir yang dipakai. Tapi kalau konstanta tidak bisa. Nah, ini ya, konstanta. Udah ditipukan konstan 2. Udah dimakan bahwa volume botol itu konstan, nilainya 2. Nah, konstan kan tidak boleh ubah. Kita ubah di bawah. Volume botol jadi 5. Jadi salah programnya. Jadi bukan 5 yang dipakai atau bukan 2 yang dipakai, tapi program salah. Ini tidak boleh. Nah, itu ya. Nah, nanti saya inikan lagi. Dan seperti itu dia kalau konstanta. Tidak boleh kita ubah-ubah. Jadi kalau diubah definisinya ini yang diubah. Oh, saya mau 5, definisi ini diubah. Berarti nanti nilai konstanta jadi 5. Bukan dengan pernyataan. Nah, seperti ini dia. Jadi umpamanya nih, kenapa ini guna konstanta seperti ini nanti? Double volume botol kali 2. Ini botol 2 ini boleh kita ganti volume botol. Nanti ada lagi di bawahnya volume botol lagi. Jadi kalau umpamanya botol ini di atas kita ubah, kita mau jadi 5, sekali ubah aja ini jadi 5, semuanya akan jadi 5. Tetapi kalau hanya sekali munculnya seperti ini, double volume botol dikali 2, udah nggak ada lagi proses setelah itu, ya udah kita nggak perlu konstanta. Karena hanya pakai sekali, repot aja kan. Kalau diganti juga sama-sama sekali dia. Tapi kalau digunakan berkali-kali, lebih baik kita gunakan konstanta. Nanti suatu saat program kita berubah konstantanya, kita mengubah definisi konstantanya dari 2 menjadi 5. Cukup sekali saja, definisinya saja kita ubah, yang di bawah-bawahnya tidak perlu diubah lagi. Seperti ini, Bob. Ini diubah, jadi 5, ini otomatis berubah. Kalau ini kan enggak, ini harus 5 dulu kan, baru dia menjadi 5. Ini enggak. Di atasnya diubah, berarti di bawah. Nah, itu dia yang konstanta ya. Jadi pernyataan tugasnya tidak boleh. Ini udah kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk. Halamannya, nomor halamannya 29 ya. Tapi kalau halaman ininya di sini, mungkin saya lihat dulu. Halaman 29, halaman 11 ya. Nomor 29, halaman 11. Di halaman 11, nomor 29 ya. Ini di copy ke ini. Copy semua ya, dari atas ini sampai ke titik kurung kerawal. Nah, kita akan menggunakan ini variabel semua dulu. Ada input output di sini. Kalau kemarin kita belajar input saja. Copy paste di sini ya. Nah, saya stop dulu ininya. Copy tadi ke dalam ininya. Ke copy. Ya, copy ke dalam bahasa pemrogramannya. Nah, di sini ada program yang terdiri dari beberapa variabel. Ya, ini. Ya. Ini saya tampilkan. Ini saya copy ya. Ininya. Kamu copy juga ya di ininya. Ini saya copy ke sini. Namanya masih untitled kan. Belum ada title, belum ada judul. Nah, ini dia. Ini nanti disimpan program latihan. Nah, ini kan ada 2 komentar di atas ya untuk judul. Program latihan 21, bab 2, program pertama itu ya. Artinya nama apa sih isinya? Program menjumlah 2 bilangan bulat. Nah, di sini 2 bilangan bulat kita buat. Berarti kita nanti bilangnya
integer gitu ya, bilangan bulat. Nah, ini kita simpan, copy dulu ya, kemudian baru simpan di folder kemarin. Nah, ini saya simpan ya, di folder kemarin. Nah, kita simpan dulu baru kita jelaskan nanti ya. Ini sudah ada saya ya kemarin. Saya simpan lagi. Nah, ya. Latihan ininya sudah bukan untitled lagi tapi latihan 21. Nah, cuman ininya kan belum ada apa namanya exe-nya ya, aplikasinya. Nanti baru kita compile. Nah, di copy dulu ya. Nah, di copy dulu. Di sini ada. Ini judulnya ada 2 baris ininya komentarnya. Pertama untuk nama programnya, kedua isinya apa sih program ini? Nah, ini program menjumlah 2 bilangan bulat. Nah, ini anak kita tahu. Nah, di sini ada deklarasi, kemarin kan nggak ada langsung. Nah, ini kita sebutkan deklarasi atau definisi variabel. Nah, ini kita buat. Ini boleh dibuat komentar boleh tidak, tapi ini untuk memudahkan. Ini saya tambahkan lagi di sini. Nah, ini judul ya, judul. Nah, ini kan program menjumlahkan 2 bilangan. Supaya kita nanti apa namanya? Tidak langsung itu ini ya, supaya tahu oh nih apa sih, oh program 2 bilangan bulat, baru masukkan sesuatu nanti ya. Nah, di sini deklarasi variabel. Apa variabelnya apa? Saya memberi namanya bilangan 1, bilangan 2 dan jumlah. Jenisnya bilangan bulat, berarti int spasi bilangan 1, saya beri awal nilai 0. Boleh nggak saya buat 15 Pak? Boleh. Boleh nggak 200 Pak? Boleh. Ya. Tapi nanti ada yang mulai dari 0 itu ada nanti ya. Kalau sekarang ini boleh. Kenapa? Mau kita inputkan di bawahnya nanti. Nah, tapi saya 0. Saya mau isi 200 sama saja. Nah, saya isikan 0 kan nanti saya isi umpamanya ini 220 ini ya. Ini 35 umpamanya. Boleh ya. Ini 75 boleh. Nah, tapi nanti karena ada input nanti di sini nilainya akan berubah. Tapi ini kan nggak ada gunanya makanya diisi 0 aja nanti gitu ya. Ya. Ini umpamanya saya taruh ini nggak apa-apa. Ya. Ini sebentar ya saya ini dulu ya. Disimpan ya itunya ya, biar nggak lama. Ini yang videonya belum muncul, dimunculkan ya video kalian, jangan. Dimunculkan ya, si Aprori, si Haikal ya, tolong dimunculkan itunya. Ini ya bebas. Nah, kalau tadi saya kan 0 saja nggak apa-apa. Ya. Saya tulis 0 aja ya. Boleh nggak 20? Boleh. Nilainya kalau ini ya program ini ya. Tapi nanti ada yang harus isinya 0 dulu. Atau ada yang harus umpamanya 100 dulu. Ada nanti ya. Nanti pengulangan kita akan kita inikan ya. Nih, isi 0 atau selain 0 nggak apa-apa. Ini nggak diisi juga nggak apa-apa. Umpamanya kosong tanpa sama dengan ya. Boleh. Nah, ini karena ini kan nggak harus saya seperti ini integer bilang 1 sama dengan integernya boleh. Boleh saya koma di sini. Boleh nggak yang jumlah juga koma? Boleh. Tapi titik komanya dihapus, dijadikan ini ya. Seperti ini. Ini integernya dihapus. Nah, ini boleh. Jadi int atau integer spasi bilang 1 sama dengan 0, koma, bilangan 2 sama dengan 0, koma, jumlah sama dengan 0, koma. Boleh. Ya. Ini untuk memediakan aja umpamanya ya. Nah, ini boleh. Tapi kalau udah titik koma di bawah harus pakai jenis lagi. Beda ya. Ini judul, ini output kemarin kan, udah kita bagian output. Apa yang kita tulis di situ sebagian besar itu. Kemudian saya tidak menggunakan NL, saya udah kan ada kutipnya, ada slash N-nya lebih pendek. Apa NL kalau bisa lebih pendek? Boleh nggak NL? Boleh. Jadi setelah titik sebelum titik komanya tanda kecil 2 kali NL. Hasilnya sama. Kalau tidak ada NL atau slash N, ini garis bawah ini akan nyambung di sini nanti. Sama dengan ini nyambung di sini. Nah, sekarang kita mau menginputkan sesuatu. Nah, sebenarnya input itu adalah ini. Sein ya. Tetapi kalau nggak kita buat di sini komentarnya, kita akan bingung apa yang disuruh masukkan. Program menjumlahkan 2 bilangan udah muncul ya, garis bawah. Kemudian apa? Keyboard akan klik-kedip aja. Nah, makanya kita buat dulu di sini. Masukkan bilangan bulat pertama. Nah, kan jelas. Oh, suruh kita masukkan bilangan bulat. Jangan pakai pecahan. Kalau pecahan nanti kita coba akan salah. Nah, baru yang inputnya sebenarnya ini sein. Ini kasih lagi komentar di sini ya. Inputkan bilangan bulat pertama. Jadi satu paket. Jadi ada petunjuknya di sini. Ini saatnya gunanya untuk petunjuk.
Yang inputnya adalah saya in. Nah, tandanya terbalik ya. Kalau ini tanda kecil 2 kali, ini tanda besar 2 kali. Nah, kurung siku ya, tanda besar 2 kali. Setelah bilang satu karena di 2 bilangan ya kita masukin lagi bilang kedua ini sama, dikasih untuk komentarnya dulu di sini supaya kita nggak bingung apa yang dimasukkan. Nah, karena ini ada input, jadi tidak perlu /n di sini. Dia akan turun sendiri. Tetapi kalau nggak ada input, ya ini harus /n. Kalau nggak nih, bilang kedua ini akan nyambung ke sini. Kecuali kita maunya antara ini dan ini jaraknya 2 spasi, baru kita pakai /n di sini depan ini nanti, jangan belakang ini. Belakang ya, inputnya di bawah. Nah, ini ya, tidak perlu /n atau nl di sini ya. Kecuali kita baru 2. Ini baru rumusnya. Hasilnya apa? Bilang pertama mau diapakan dengan bilang kedua? Ini kita jumlah. Karena tadi menjumlah ya, berarti bilang pertama ditambah dengan bilang. Ini boleh pakai spasi, boleh tidak ya antara ini ya. Ini mau rapat, ya ini boleh mau rapat seperti ini. Saya nggak, ini boleh. Ini kan untuk menunjukkan biar gampang aja, biar kelihatan. Boleh ya. Boleh seperti itu. Nah, ini untuk memudahkan kelihatan. Oh, ini tak ada tambahnya. Gitu ya. Jadi dia boleh pakai spasi, boleh enggak. Gitu ya artinya. Kalau rumusnya. Ini udah. Dan kita tuh, ini sampai di sini program udah benar nih. Setelah kita inputkan nanti ya, dia udah menjumlahkan antara bilangan 1 dan bilangan 2. Ya, dan dijumlahkan. Tetapi kita tidak bisa melihat hasilnya. Di komputer sudah disimpan. Berarti bilangan pertama, variabel bilangan pertama udah sama isinya, bukan 0 lagi. Sudah kita isi sesuai dengan kita isi. Variabel kedua, ini bilangan kedua sudah kita isi sesuai isinya. Jumlah sudah, besarnya adalah penjumlahan bilangan 1 dan bilangan 2. Udah masuk di sini. Udah, jumlah sudah ada nilai, bilangan 2 ada nilai, bilangan 1 ada nilai. Di memori ya, cuman kita nggak tahu berapa besarnya. Nah, supaya kita tahu, kita outputkan hasil penjumlahan tadi, kita outputkan. Ini outputnya, ini komentar juga nih. Komentar sampai sini ya, komentar. Yang nilainya tadi nih, variabel tadi, variabel jumlah ini. Jangan pakai tanda kutip di sini. Kalau kita kutip, dia hanya muncul jumlah, bukan nilai daripada jumlah. Kalau ini adalah isi daripada variabel jumlah. Kalau kita tanda kutip di sini, namanya kutip, karena ada kutip. Ini munculnya jumlah nanti. Tulisan jumlah huruf kecil. Bukan nilai dari hasil penjumlahan bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, ini kita ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau kemarin kita ini kan cuman konstanta ya bilangan, kalau pakai tanda kutip ya tulisan bilangan tersebut yang muncul. Tapi kalau kita tidak tanda kutip ya kalau ada dia operasi matematika, hasilnya yang kalau nggak ada operasi ya bilangan itu juga ya sama. Nah dia, ini adalah variabel dari jumlah. Ini adalah hanya tulisan jumlah bilangan. Ini nggak boleh kita buat J-nya besar, karena di sini J-nya kecil. Kalau sini J-nya besar, ini tulisan terserah kita ya, kalau dalam tanda kutip. Nah, kemudian kita tambahkan sistem pause. Ini apa gunanya? Nanti kalau kita jalankan dia di itu namanya apa namanya? Di Explorer, yang programnya langsung kita ketik, bukan lewat program C++ ya. Nah, langsung kita ketik supaya dia hasilnya nggak hilang. Kita simpan. Nanti sejak kita jalankan ya, kita tutup dulu untuk menjalankannya supaya nanti hasilnya muncul. Hasilnya nanti dia tidak akan apa namanya? Seperti kemarin tidak ada langsung keluar. Dia minta kita dulu menginputkan sesuatu. Ya, dia meminta dulu kita menginputkan sesuatu. Nanti saya tampilkan ya. Bentar ya.
Ini ya, tampilannya seperti ini. Nah, jadi kan ini tadi yang komentar kita buat tadi ya, masukin bilangan bulat supaya kita tahu apa yang disuruh. Sebenarnya ini bukan input, inputnya adalah sein bilangan 1. Bukan cout masukkan bilangan bulat ya, itu hanya supaya menuntun kita. Oh, ini disuruh bilangan bulat, saya masukin umpamanya 17 gitu ya. Nah, ini tidak akan masuk sebelum di enter. Nah, inputnya harus di enter. Jadi setelah kita ketikkan, jadi kalau kita salah masih bisa edit. Oh, bukan 17, 27 masih bisa gitu ya. Tapi setelah di enter, ini saya enter ya. Di enter, dia tidak bisa lagi diedit. Baru dia akan masuk ke input kedua, masukin bilangan bulat kedua. Sein kedua itu ya. Nah, untuk keterangan ini hanya cout-nya. Ini supaya kita bisa menginputkan. Nah, cout ya. Cout-nya hanya untuk tampilan supaya oh suruh masukkan. Nah, masukin umpamanya 53 gitu ya. Dia belum masuk juga, belum menghitung. Karena dia baru variabel yang masuk baru 27. Variabel kedua, bilang kedua belum masuk, belum kita enter. Nah, di enter baru. Nah, setelah kita enter, nah dia baru menghitung, langsung ditampilkan. Ditampilkan 80 ini adalah dari output tadi. Jumlah kedua bilangan adalah jumlah. Nah, variabel jumlah tadi kan. Nah, ini dia outputnya. Jangan pakai tanda kutip. Nah, bilangan bulat kita masukin bilangan bulat. Jika kita masukin bilangan pecahan, nanti dia akan salah ya. Nggak boleh. Bilangan pecahan dimasukin dia akan salah. Kita coba dulu ininya ya. Turunkan dulu nih. Coba masukin nanti apanya namanya bilangan pecahan gimana kalau bilang pecahan. Nah, nanti kalau bilang pertama dan keduanya akan berbeda nanti. Nah, ya, tunggu dulu sebentar. Ini kalau kita masukin bilangan pecahan ya. Masukin bilangan pecahan umpamanya ya. Nah, saya tampilkan lagi ya. Kalian juga coba nanti ya setelah ini ya. Coba sendiri. Kalau udah salah nanti di ini. Nah, bilang pertama. Tadi kan bilang bulat. Benar deh ya. Sama sih bilang pecahan. Umpamanya tadi 37,26 umpamanya. Dia akan langsung keluar. Saya enter ya. Ini kan belum masuk ya. Masuk. Dia langsung keluar. Bilang keduanya tidak masuk. 37 saja dia. Ya. Nah, ini salah kan? Bilang kedua belum masuk. Tiba-tiba ada hasilnya. Naik lagi hasilnya ke sini kan? Nah, kalau ini kan bilang pertama, bilang kedua hasilnya dibawa kan? Ini naik malah dia. Nah, ini dia. Gimana kalau bilangan yang keduanya yang kita pecahan, bilang pertama coba bulat umpamanya. Ini tetap nanti 37 ya. Saya tampilkan dulu ya. Tampilkan dulu. Ini yang pertama tetap bilangan bulat, di bawahnya baru pecahan. Nah, ini dia. 37 tetap saya enter. Masuk juga bilang kedua kan. Di bawahnya tadi 56,7 umpamanya 72. Nah, kalau ini dia tetap menghitung bilangan bulatnya. Jadi 37 tambah 56 ini menjadi 93. 72-nya tidak ada. Nah, cuman ini saja yang salah dia. Ini masih mending kan? Pecahannya nggak masuk. Yang pertama tadi langsung bilangan pecahannya, bilangan keduanya tidak masuk, pecahannya hilang, hanya bilangan pertama saja. Nah, itu gunanya kenapa tadi kita di sini ini bilangan bulat. Nanti gimana ini umpamanya kita maunya kalau dia salah nggak masuk. Nah, nanti baru kita buatkan itunya syarat nanti, udah pakai syarat nanti ya. Kalau dia salah dia akan nanya lagi, nanti akan ada ya. Supaya nanti hanya data-data yang benar yang kalau kita mau bilangan bulat, harus bilangan bulat saja. Kalau ada pecahan dia tidak masuk. Gitu ya. Kalau ada pecahannya tidak masuk dia. Nanti kita masuk ke cabang nanti itu. Ya. Nanti baru. Nah, ini kalian coba ya. Coba dulu. Kalian coba program ini. Kemudian masukkan bilangan. Nah, ini baru variabel ya. Konstanta nanti kita masuk. Nah, variabelnya nih. Ini baru variabel ya. Nah, kalian coba masukkan masing-masing untuk dijalankan. Dan dijalankan jangan sekali. Coba beberapa bilangan yang berbeda. Berubah nggak outputnya itu ya maksudnya ya. Coba ya. Jadi coba beberapa
bilangan. Coba ya, jalankan. Coba ya, masih mencoba. Coba bilangan. Nanti kalau udah ada yang ini coba kita share masa ini ya, di share nanti. Ada yang sudah jalan? Coba di share. Saya ini share-nya saya aktifkan dulu ya. Dah, coba di share. Ya. Tapi masukinnya setelah di share ya. Programnya jalan dulu, inputnya nanti masukin waktu kamu udah di share. Jangan setelah selesai semua ya. Coba jalankan dulu, share, baru udah tampil di share nanti baru diinputkan. Coba. Hilang ya, coba. Nah ya, diklik di situ dulu supaya muncul dia klik di hitam itu bilang udah klik tuh karena ini kita di ini ya. Baru coba diisi nilai pertama ya, enter nilai kedua. Itu mouse-nya digeser dikit biar temannya lihat ya. Enter lagi. Enter. Nah, itu ya. Jadi itu ya. Hasilnya. Nah, ini kalau kita jalankan di Explorer juga dia akan nahan seperti ini. Press any key, baru kita ini kan karena ada sistem pause-nya ya. Nah, ada tutup bilang. Ya, yang lain, coba share-nya ditutup bilang. Ya. Ada yang lain siapa? Yang lain coba. Yang sudah siap. Ya. Bilang sudah tadi, coba siapa? Coba. Siapa yang mau coba? Ya. Salah nggak apa-apa ya. Si Royhan atau Ulul. Coba. Tapi bilang ya siapa ini karena sharing kita hanya satu biar nggak bentrok ya. Kalau ada yang mau bilang ya. Coba siapa yang sudah selesai lagi? Ayo, yang sudah selesai lagi siapa? Hanya copy paste tadi ya, belum ada yang kalian ketik gitu. Nanti akan kita coba nanti akan yang kita buat ya. Ayo, siapa? Satu lagi aja sebelum kita masuk ke yang ada konstantanya ya. Ayo, coba siapa lagi? Masuk ke sebelum kita masuk ke konstanta. Ada lagi nggak? Atau nggak bisa? Bilang ya, kalau ada masalah. Coba di ayo selain Gilang siapa lagi? Salah satu aja lagi ya, satu lagi. Ayo yang sudah siap. Jalankan, nanti kalau kamu share. Ya, jalankan, kamu share. Ayo jalankan, kamu share. Bilang dulu ya siapa yang mau. Supaya nggak ini. Dan
agak bentrok ini ya layarnya ya. Ada siapa lagi? Pak, ini begini bener nggak nih, Pak? Coba ditampilkan. Ya. Saya pakai HP, Pak. Hasilnya gimana? Hasilnya yang ditampilkan bukan Ya, program itunya. iya bentar, Pak. Coba. Besarin lagi nggak kelihatan itu. Kelihatan. Kelihatan. Pak, burem. Ini udah, Pak. Kelihatan nggak, Pak? Nah, jelas itu udah. Ya, seperti itu. Ya, benar. Ya, benar tuh. Ayo, yang lain. Nah, kalau enggak kita lanjutkan ya. Yang masuk kita yang ada pakai apa namanya konstanta ya. Nah, nanti ada hal tertentu yang perlu kita buat konstanta supaya program kita tersebut lebih efektif ya. Bukan konstantanya tidak langsung bilangannya atau nilainya yang kita sebenarnya bisa nilai kalau hanya satu tadi ya, seperti tadi satu ya cukup nilainya saja. Nah ini program kedua nih. Yang kedua nomornya nih ya, nomor halaman 30 halaman 12 kali ya. Halaman 12 ya, benar nomor 20 ya. Ini program latihan 22. Nanti latihan 22 ini kita mau edit nanti ya. Nah, jadi ada seperti yang gambar variabel dan konstanta di atas ya. Ada minuman kaleng dalam satu paknya, kalengnya terdiri dari satu paknya itu satu kardus lah ya. Satu paknya itu ada isinya 6. Masing-masing kalengnya isinya 0,355 liter. Sedangkan kemudian ada minuman juga yang dari botol ya. Botol isinya 2 liter gitu ya. Nanti berapa kalau dalam liter isi yang kaleng tadi? Nah, kemudian berapa totalnya kaleng dengan botol berapa liter? Nah, itu dia ya. Yang mau kita buat. Nah, contohnya. Nah, di atas kita ini sama judul program. Nah, ini di bawahnya karena dia agak panjang saya buat di bawah. Ini boleh nggak di atas? Boleh ini, paman saya pindahkan gitu ya. Saya hapus dulu. Semua di bawah sini ininya. Mau komentar dulu aja semua, boleh. Nah, seperti itu ya. Nih. Komentar judul ini karena dipanjang daripada saya buat selalu pakai ini pakai bintang, boleh. Ini boleh nggak saya di atas sama ya. Ini untuk membedakan aja komentar pakai backslash bintang ditutup dengan bintang. Cuman backslash bintang hati-hati harus ditutup. Sedangkan kalau backslash 2 kali nggak perlu ditutup. Di bawahnya udah pasti dia itu. Nah, ini saya kembalikan nggak apa-apa ini ya. Nah, ininya sama. Bentar, saya simpan dulu nih. Sama itu ya. Menemukan 2 buah cara pemberian komentar. Ya. Dua-duanya diperbolehkan. Cuman perlu diingat, kalau backslash 2 kali, dia hanya berlaku 1 baris. Baris di bawahnya tidak komentar lagi. Kalau mau lagi ya backslash lagi. Tulis lagi. Kalau mau lagi, backslash lagi. Nah, pokoknya kalau mau yang banyak seperti itu kita repot ya kita gunakan backslash bintang. Tetapi jangan lupa sebelum dia ketemu bintang backslash semuanya dengan komentar. Ini ada 2 baris buat bapaknya. Ada 3 baris, nggak salah. Program menghitung volume dalam liter ya. Sudah kaleng ya, isi kaleng dalam 6 kaleng dalam 1 pak ya. Total volumenya berapa? Nah, ini nanti ini sama include-nya masih input output kita belum ada ya. Misalnya sama kemarin. Ini program utama. Nah, baru kita ini definisi. Definisi untuk kaleng per paknya. Kaleng per paknya adalah isinya 6. Jadi satu paknya ya, isinya 6 kaleng. Satu pak isi 6 kaleng. Ini kan instrumental, kaleng per pak.
Ini bukan isi kalengnya nih ya. Nah, sedang isi kalengnya apa? Nah, ini volume kaleng. Kalengnya adalah 0, nah, di sini titik ya. 356. Di atas paknya bisa kita ubah nanti. Oh, saya nggak mau paknya 6 kaleng, mau 12 boleh. Tapi kalengnya bisa diubah kalau ukurannya sama, isinya tetap sama ya. Nih, dia ukurnya makanya konstanta. Volume kaleng maka dibuat ini huruf besar. Berarti isi dalam satu kalengnya hanya 0,355 liter. Sedang isi satu paknya adalah 6 kaleng. Ini boleh kita buat di sini isi langsung. Totalnya berapa? Totalnya adalah kaleng per pak tadi dikali volume. Berarti 6 dikali 0,355. Ini tidak, belum ada input ya. Nanti yang keduanya kita ada inputkan. Ini konstanta semua. Cuman ada output aja ya, tidak ada input. Sini ya. Udah. Ini rumusnya adalah 6 dikali dengan 0,355. Isinya berapa? Ini kita siapkan. Isinya adalah satu pak isi volumenya volume daripada satu pak isi 6 kaleng ya, satu pak isi 6 kaleng volumenya sama dengan volumenya aja biar juga ya, sama dengan ini ya. Nah, kasih aja volume ya, ini juga volume nanti. Nah, ini volume. Online. Kalau mau isi nggak apa-apa ya, sama ya. Jadikan volume ya. Nah, ini programnya ya. Ini yang 2 liter, yang 1 botol ya 2 liter ya. Konstan juga, tidak berubah. Volume botol adalah 2. Jadi total volumenya adalah total volume sama dengan volume botol. Ya. Volumenya botol. Jadi ini adalah total antara isi 6 kaleng tadi yang masing-masing 365 ditambah dengan volume botol. Baru tampilkan di sini total volume dalam liter. Nah, ini kita copy. Ya. Kita copy. Ini dia satu pak. Besar lagi ya. Udah berubah nih. Nah, ini dia. Karena konstanta ya. Hasilnya selalu sama kayak yang kemarin lagi. Yang pertama program kita yang pertama. Nah, nanti gimana kalau kita ada yang mau kita ubah supaya ada variabel. Nanti berarti kalau ada variabel berarti harus ada input ya. Harus ada input. Ya, ada input. Jadi kita coba copy dulu nih ya. Nah, ini copy dulu. Program latihan 22. Copy, bisa tutup dulu ya. Langsung masuk ke programnya. Ini berarti udah, ini kan, bikin yang baru. New. Jadi yang lama tetap biarkan ya, dan nanti ada kelihatan. Nah, bikin yang baru. Nah, ini masih juga untitled 2 ya. Kita kasih ini tadi kan, program latihan 22. Isinya apa sih? Program ini menghitung volume dalam liter soda isi 6 kaleng dan 1 pak, dan total volume 6 kaleng dan botol. Jadi ada 2 ya. Nah, botolnya isinya, botol isinya 2 liter gitu ya. Nah, ini dia. Isi paknya nih. Nah, ini bisa diubah nanti nih. Variabel nanti kita inputkan ini kita ubah. Anggap mau lagi 6, tapi maunya 12 bisa. Tapi kalau sekarang di konstanta ya tidak ada input ya, tetap nilainya ya, ini konstannya. Ini nggak usah jauh-jauh, saya geser sini aja ya. Nah, ini dia. Konstanta jenisnya adalah double, karena double dia ada bilangan pecahan. Namanya adalah volume kaleng. Karena dia konstanta, kita besarkan. Ini baru kita hitung. Yang 6 tadi dikali dengan ini. Jadi kalau ini 6 kali 0,35 bisa. Tapi kalau kita gunakan lagi di bawah, dia dibikin lagi rumus yang sama. Nah, itu dia, supaya kita tidak bingung.
Jadi kalau dipakai 2 kali tidak perlu, hanya sekali saja kita. Yang di bawahnya adalah konstanta untuk volume botol. Sama, botolnya tetap isinya. Totalnya berapa? Nah, ini adalah total yang volume ini, total volume tambah volume botol. Nah, ini total hasilnya. Ini ya, variabel total volume. Jadi ada 3 variabel ini. Kaleng per pak, kemudian yang konstanta volume kaleng, kemudian volume botol, itu konstanta ya. Kalau variabel kaleng per pak, kemudian total volume sama, ini ya, total volume sama ya. Total volume aja ya. Total volume dengan kaleng per pak, itu yang variabel. Konstanta juga 2, volume kaleng sama volume botol. Ini setelah disimpan, simpan dulu ya. Kita simpan. Kemudian ini saya tadi saya timpa nih ya. Nah, itu saya simpan. Tidak berubah dia ya. Nah, gimana kalau kita jalankan? Ini kalau kita jalankan, ya nanti hasilnya ya tetap itu aja ya. Pokoknya yang kita buat itu hanya itu aja. Konstanta ya. Ini tadi. Konstanta ya hasilnya ya ini aja. Nilainya ada 2, volume kaleng dan volume botol adalah konstanta, variabel kaleng per pak sama total volume. Nah, total volume 2. Jadi kita akan menghitung berapa isi satu paknya dalam liter ya. Kemudian berapa totalnya isi satu pak yang kaleng dengan yang satu botol isinya cuma 1. Kita jalankan satu dulu ya, menjalankannya. Baru nanti kita coba lagi. Nanti yang berikutnya baru kita tambahkan. Nah, ini kamu yang ngetik nanti tambahannya ya. Nah, bentar ya. Saya akan ambil terus, akan dicek terus ya. Sebentar. Nanti baru saya tampilkan ya. Nah, saya tampilkan hasilnya. Nah, kalau ini tidak ada input dari kita, pokoknya hasilnya langsung muncul seperti itu ya. Nah, ini hasilnya. Ini isi satu pak 6 kaleng, volumenya 2,13. Dari mana 2,13 ya? 6 dikali 0,355. Kemudian isi satu pak 6 kaleng dan botol 2 liter, volumenya 4,13. Kenapa? 2,13 tadi ditambah dengan 2 liter. Nah, kalau saya jalankan lagi, nah, pokoknya saya tutup nih ya. Saya jalankan lagi. Ya hasilnya seperti itu lagi. Ya. Nah, hasilnya ini yang saya tampilkan. Tidak ada perubahan. Karena dia tidak ada input. Hanya output saja kan. Jadi setelah kita rumuskan tidak ada input, ya hasilnya itu terus. Ya. Nah, ini kalian coba dulu. Kalian coba dulu. Hasilnya seperti ini enggak? Yang satu adalah 2,13 titik ya. Yang keduanya 4,13. Nanti di bawah ini baru kita tambahkan. Kita inputkan. Yang inputkan mana? Yang mau kita inputkan adalah paling dia kaleng per paknya yang bisa kita variabelkan. Oh, saya maunya nanti di bawahnya, jika kaleng per paknya bukan 6, inputkan. Volume botol tidak berubah, tidak bisa. Ini baru totalnya di bawahnya berapa. Ya, nanti kita ubah. Ini dulu jalankan ya. Jalankan ini, nanti salah satu nanti juga memperlihatkan ke temannya nanti ya. Kita share. Coba. Copy paste, disimpan dengan latihan 22 sesuai dengan contoh ya. Latihan 22. Nih ya, latihan 22. Nanti akan ada latihan 22A ya. Latihan 22A adalah nanti untuk apa namanya? Yang ini yang kita edit. Kita akan mengedit dengan menambahkan ada variabel di situ. Ya, variabel. Ini hanya perkaliannya bisa dilihat ya, kali pakai tanda bintang ya, tambah sama. Nanti kalau bagi dia menggunakan ini slash ya, slash atau backslash sama. Coba ya, coba semuanya nyoba, nanti baru salah satu nanti akan mencoba untuk menampilkan hasilnya. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Ayo, siapa yang sudah selesai?
Ya. Coba ditampilkan. Ya, hasilnya begini ya, jalankan nggak ada intervensi dari kita, langsung keluar. Ya. Karena semuanya output, tidak ada input. Dia kalau ada intervensi, ada input yang kita masukkan ya. Nah, ada tutup si apa? Bilang. Yang lain ada lagi. Ini kita mau kita edit. Kalau ini nggak bisa, nanti yang dieditnya udah pasti nggak bisa ya. Kalau orang ini aja nggak jalan, jalankan dulu. Ayo, coba siapa lagi? Baru kita edit. Ada kita tambahkan kepada keduanya nanti ya. Ini kamu tambahkan di bawahnya nanti. Yang program ini harus di save as ya, supaya nggak mengikut dari awal. Program 22 akan kita edit dengan menjadi program 22A, di mana dia ada juga input seperti program kita yang pertama tadi. Nanti ada sign-nya. Yang kita sign-kan berapa? Mana? Berarti yang variabel ya. Tidak boleh kita sign-kan yang nilai umpamanya volume apa namanya botol ya, atau volume kaleng, itu nggak boleh kita ubah. Kalau kita inputkan, definisinya yang diubah ya. Jadi volume kaleng dan volume botol tetap. Yang bisa diubah apa? Berarti inputnya adalah yang variabel adalah kaleng per pak. Nanti kaleng per pak bisa. Soal total volume adalah hasil ya. Hasil otomatis berubah nanti ya. Yang kita inputkan berarti hanya satu. Adalah kaleng per paknya. Ya. Coba dulu. Ada lagi? Ya, yang lain? Nah, kalau enggak, saya akan langsung yang program berikutnya ya. Program berikutnya. Ini kita edit. Ya, program ini kita edit. Ya. Menjadi nanti latihan 22A. Ya. Yang dimana diedit dia. Hanya ditambahkan ya di bawahnya ya. Ini saya inikan lagi ya. Tambahkan dulu sebentar. Jadi yang program yang sama nih. Kamu edit ya. Bentar ini sampai ini dulu ya. Sampai 23 ya. 3 itu steam pause. Nah, sampai 23 ya itu sama. Bentar ya. Bentar ya Mas Azan ya. Kita ini dulu ya. Azan dulu sebentar ya.
Nah, kita mulai lagi nih ya. Nah, ini mulai dari baris ke-23 ya, kan sini tadi nih ya. Yang pertamanya yang pokoknya ini ya, yang sebelum satu baris sistem pause-nya nih. Sistem pause. Kalian enter ke bawah ya, enter. Yang mau di enter nih ya, berapa baris. Nah, dimasukin ini nih. Nah, mulai dari sini ya. Yang 24 di sini ya. Set program isi satu variabel. Nah, mulai dari sini. Baris ke-24 tadi sini nih, ya kan? 24-nya mulai dari baris 24 di sini. Nah, tambahkan. Jadi kan tadi latihan 22, save as dulu ya. Nah, ini umpamanya nih latihan 22. Kamu save as menjadi latihan 22A. Nah, ini dia. Nah, tadi kan ini masih 22A, namanya udah berubah 22A tadi kamu kan. Di sistemnya kamu enter dulu ke bawah, kemudian kamu sisipkan ini. Nah, mulai dari baris ke-24 sampai baris 29. Nah, 30 sama 32-nya kan udah ada ya, sistem pause, returnnya udah di-enter. 1, 2, 3, 4, ada CN di sini. Ini kita ubah. Tadinya 6, ini kita ubah. Berapa nanti total volumenya. Ya. Jadi hanya mengubah angka 6 ini saja. 0,35 tetap, yang isinya 2 tetap, yang berubah 6. Mulai dari halaman 24. Kerjakan ya. Halaman 24. Halaman 24, baris ke-24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, 30-nya sudah ada tadi. 31-nya sama 32-nya sudah ada. Disimpan dulu ya dengan latihan 22A. Ini yang terakhir kita sampai di sini nanti ya. Itu diketik ya, sudah ada di buku. Ketik. Kalau ini kita jalankan, hasil akhirnya bervariasi. Yang di atas tetap ya, tetap variabelnya yang apa? 2,13 sama 4,13 tetap. Kemudian yang di bawahnya baru tergantung input kita. Jika inputnya kita masukin 6 ya sama ada dengan di atas. Jika kita masukin 10 dia akan berubah. Jika dimasukin 3 dia akan berubah. Jadi dia tidak akan langsung selesai ini ya, harus ada input dari kita. Tadi kan langsung dijalankan langsung selesai. Langsung dijalankan langsung selesai. Ini dia akan menunggu dulu ya. Nah, coba diketik dari baris ke-24, 25 sampai ke 29. Persis seperti itu ya. Kalau yang perpak di atas kecil-kecil. Kalau yang biru-biru tebal itu boleh kamu terserah. Huruf besar, huruf kecilnya terserah ya. Tapi kalau yang hitam itu, umpamanya sein itu hitam ya. Total itu, nah, itu nggak boleh diubah. Tapi kalau yang biru-biru itu boleh diubah. Kamu maunya hurufnya besar semua, terserah.
Kalau nanti ada yang sudah dibilang ya, saya coba dulu, nanti baru kalian akan menampilkan satu atau dua orang nanti. Ya, Pak. Ada yang selesai ya. Ditunggu dulu ya, karena ini layarnya harus dilihat teman kamu ya. Oh, iya, Pak. Layarnya harus dilihat sampai selesai semua ya. Kalau yang ada laptop sama HP boleh difoto ya, supaya nanti videonya boleh akan saya kirim. Saya ditambahkan hari sebenarnya cuman ya. Bilang nanti tunggu dulu, simpan dulu ya. Simpan, coba kan kamu isi ya yang minta diisi ya. Iya, Pak. Yang berbeda dari supaya lihat hasilnya berbeda. Ya. Jadi kalau udah siap semua bilang ya, jangan nunggu-nunggu terus ya. Jadi kalau bagi yang sudah siap dibilang. Mengetik 6 baris ya. Udah semua? Bilang ya. Belum, Pak, belum. Nah, kalau belum bilang, biar nanti ini ketutup soalnya. Sudah selesai? Saya coba ininya ya. Coba dulu, baru nanti di-share yang lain. Bentar ya, saya coba dulu. Tampilkan ya. Ininya. Ini yang bagian atas. Ya. Yang bagian atas tetap ya, sama ya. Yang bagian atas ini
sama dengan yang tadi, tidak berubah 2,13, 4,13. Di bawahnya kita ubah program isi satu pak kaleng variabel. Nah, variabel tentu kita bebas. Saya masukin 10 biar mudah. Kaleng ini yang botol tetap ya 213. Tadi dia 0,355 dikali dengan 6 dapatnya ini. Ini saya kali dengan 10 berarti 355 dapatnya ya. 355 ininya ditambah dengan 2 berarti ini nanti menjadi 555. Nah, hasilnya ya. Ini hasil yang kaleng saja ya. Isi satu pak 10 kaleng. Nah, tadi kan 6. Isi satu pak 6 kaleng dapatnya 213. Nah, ini bervariasi. Saya masukin 10 ya ini dia. Saya masukin 3 lain lagi ya. Coba yang 3 saya masukin ya. Masukin 3 umpamanya. Ya. Ini kan beda lagi. Tidak selalu sama. Ini umpamanya masukin 3. Ya 3 kali 33 tadi kan. Nah, 9 1, sekian. Nah, beda ya. Tadi 10 3,55. Nah, ini dia variabel. Nah, coba si Gilang yang bisa tadi ya, yang sudah bisa coba ditampilkan hasilnya. Coba. Nah, baru di bawah. Nah, di atas tetap ya, yang di bawah terserah ya angkanya. Nah, 100 berarti 30 0,35 ya di sini. 35. Nah, liternya itu nanti di dalam tanda kutipnya nih, Gilang. Iya, Pak. Kamu digeser sama programnya. Karena Iya, liter ya, sebentar Iya. kita mati dulu supaya dia nggak nyambung. Nah, yang satu dia, coba tutup. Nah, tutup. Share-nya tutup. Nah, Iya, Pak. Siap. Bentar. ya. Nah, ini tadi nih. Ada nyambung tadi gitu kan di sini ya. Ini ya. Ya. Liter yang paling bawah nih. Spasi dulu baru liter. Supaya nanti ini kan angka nih. Nah, kita spasi dulu. Ini kan komentar. Ya, output biasa aja. Kalau ini adalah nilai. Kalau dia 10 ya 2 angka ditampilkan. Kalau 1 angka. Kalau 5 angka. Kalau ini baru digeser ke sini. Iya, Pak. Ya, nah. Itu dia yang apa namanya? Ada nilai variabel di sini. Jadi bisa kita ubah yang nilai variabel. Tetapi ini nggak bisa, volume kaleng nggak bisa. Volume botol nggak bisa. Hanya dia itu akan udah konstanta, ya 40 liter. Tapi bisa nggak nanti kita bisa tambah volume variabel nanti. Mau jumlah botolnya kan 1 ya, jumlah botolnya ya bisa. Seperti ini tadi. Kaleng per paknya 6. Makanya dalam satu paknya juga ada botol. Botol per pak berapa gitu ya, itu bisa. Bisa kita variabelkan lagi. Jadi dia tidak selalu 2 liter, tapi tergantung jumlah botolnya. Karena jumlah botolnya 1, tidak ada variabel botol, yang nilainya 2 liter terus. Ya. Nah, sampai di sini dulu kita, ini kita ya, kuliah kita. Ya, ini bisa kita ubah hanya kaleng per paknya. Kalau saya juga botolnya berubah, harus ditambahkan. Di atas boleh, di sini boleh ya. Di sini umpamanya INT, kalau dia bulat ya, kalau jumlah kalengnya bulat ya, tidak ada satu dus itu isinya 6,5. Kaleng kan nggak ada, atau 5,5 botol nggak ada kan, pasti dia botolnya untuk isinya bisa berkurang, tapi botolnya tetap bulat ya. Berarti INT botol per pak berapa. Nah, nanti saya buatkan, nanti akan di depan saya tampilkan sebentar. Yang semua variabel kita buat ya. Nah, sampai di sini dulu kita ininya. Nanti akan saya kasih tugas yang ini ya, contohnya dari ini, dari latihan ini nanti kamu lihat di grup Google Classroom ya, nanti akan saya tampilkan untuk membuat, tapi yang ini yang diedit nggak terlalu susah ya, jadi diedit dari latihan yang ada, membuat nanti umpamanya tadi contohnya seperti itu, kaleng per paknya bisa kita edit seperti ini, kemudian botolnya juga jumlahnya lebih dari 1, tetapi isi botol dan isi kaleng tetap. Berapa totalnya? Jika umpamanya satu paknya isi kalengnya berapa, satu pak yang kaleng ya, berapa isinya. Kemudian satu pak yang botol, berapa isi botolnya, gitu kan, berapa isi kalengnya. Kemudian masing-masing kaleng dan botol tetap konstanta. Itu nanti. Nah, ini sampai di sini kita hampir 2 jam ya, kayak ini ya, cukup.
Kalau untuk online ya, orang malah hanya 40 menit ya, hampir 2 jam. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Nanti lihat, bagi yang masih kurang jelas, lihat di Google Classroom, nanti akan saya upload ininya ya, lewat YouTube, linknya ada saya kirim ke Google Classroom nanti. Nah, kita tutup kuliah kita yang pertemuan ketiga ini ya, pertemuan ketiga pemrograman komputer kita tutup untuk hari ini. Dan kami ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Tutup ya. Iya, Pak.